Jadi karena tesis itu menyelesaikan masalah, jadi harus ketemu dulu masalahnya apa yang akan diselesaikan. Nah, menyusun masalah ini butuh apa? Punya kompetensi khusus ini memang. Oh, ini masalahnya ini supaya fokus. Nah, dan kayaknya cocok diangkat untuk menjadi tesis. Nah, gitu. Ini butuh keahlian. Nah, setelah ketemu masalahnya, oke, masalah ini. Tadi yang langkah berikutnya adalah menggunakan teori apa untuk menyelesaikan masalah ini. Ini penting. Jadi eh, supaya yang teman-teman susun ini betul-betul akademis. Nah, itu harus ada landasan teori atau kerangka teori untuk menyelesaikannya. Nah, setelah diskusi itu, nah ini langkahnya ya. Berarti kan sudah punya judul. Nah, kalau sudah punya judul yang matang tadi sudah diskusikan dengan dosen itu, eh, dibuat, ditulis, dituangkan dalam cover. Ya, buat cover seperti teman-teman menulis makalah itu covernya itu ya. Ada judul, ikuti di buku panduan. Ini judul ini untuk apa? Nah, tulis kalau ini belum tesis ya, direncanakan untuk menjadi proposal tesis ya, proposal tesis. Terus menulis NIM-nya, nama penyusunnya tulis dalam huruf kapital ya. Ikuti saja di buku panduan itu kan ada contohnya seperti apa. Kalau contohnya sana kapital semua, ikuti kapital semua. Nah, yang beda dengan buku panduan sekarang, di buku panduan yang sekarang itu masih menggunakan institut misalnya, itu diganti sekarang universitas. Jadi itu cover, logo, gunakan logo. Logonya menggunakan tulisan dengan huruf seperti yang di belakang saya ini ya. Kalau yang ada di eh, Google itu menggunakan huruf yang berbeda. Hurufnya di sana agak kurus. Nah, kalau ini hurufnya lebih cakep dan agak gemukan dikit. Pakai yang huruf yang seperti yang di belakang saya. Satu. Yang kedua, setelah cover, untuk diajukan di kompre, kompre ya, pertama kali langkahnya itu mengikuti kompre. Setelah cover punya, langkah kedua itu membuat, menyusun outline. Outline-nya outline penelitian ya, bukan outline proposal. Outline penelitian itu kalau di kita ya cukup dengan 5 bab, berarti membuat outline dari bab 1 sampai bab 5. Jadi cara menyelesaikan ya tema yang tadi misalnya sudah dibuat judulnya tadi, itu langkahnya apa? Bab satu apa yang dituangkan nanti di situ? Bab duanya apa yang akan dibahas? Bab tiga apa yang akan dibahas? Bab empatnya apa yang akan dibahas? Sehingga ketemu di bab lima sampai nanti kesimpulannya seperti apa. Nah, itu ditulis itu dibuat outline-nya sehingga terbayang ya. Oke, saya akan menyelesaikan tema ini. Nah, langkah-langkahnya ini loh yang saya akan tuangkan. Oh, di sini saya akan bicara ini, di sini saya akan bicara ini, di sini akan bicara ini, di sini akan bicara ini, sehingga ketemu yang peneliti inginkan. Nah, itu outline. Dibuat dulu outline-nya. Nah, outline ini membantu cara berpikir teman-teman, membantu cara menulis nanti ketika mencari data dan lain sebagainya, membantu juga menyelesaikan problem yang ditawarkan. Maka outline-nya itu penting, outline itu. Ya, jangan asal-asalan buat outline-nya. Nah, oke, tadi cover, kemudian outline. Yang ketiga ada daftar pustaka. Daftar pustaka ini yang ditulis untuk kompre itu baik yang nanti akan dibahas dalam kompre atau direncanakan menjadi literatur untuk tesis. Literatur tesis itu teman-teman sekalian nanti minimal
200 lah ya, supaya pantas bahwa ini tesis itu literaturnya minimal 200 ya, bagus lebih ya, kalau kurang jangan. Nah, karena itu mulai kompre ini sudah perlu dipersiapkan literatur-literatur apa yang kemudian akan diambil dan penting untuk dibahas di sana. Di kompre cukup 40 dulu yang dituangkan. Jadi jangan 200-200-nya ya, nanti nanti dulu disimpan, amunisinya disimpan. Tulis saja 40. 40 ini yang 20 eh, fokus pada materi yang dibahas dalam konteks apa, kalimat yang diangkat itu, yang 20 lagi fokusnya tentang kajian ke ilmu keislamannya, termasuk ke PTQA-nya ya, yang nanti akan mewarnai tulisan di tesis teman-teman. Jadi sudah ada cover, sudah ada outline, ada daftar pustaka. Nah, nanti ini dikirim ya, kalau eh, tadi kan ada tuh email saya ya, yang ahmadsundaji@ptiki. Apa ptiki.ac.id tadi ya, di makalah tadi ada. Sebentar oh ya, di makalah tadi ada. Ah, dikirim ke situ. Nah, eh, kasih keterangan ingin diajukan atau ini diajukan untuk kompre, kasih keterangan gitu. Nanti kalau nggak ada keterangannya bingung juga yang baca. Saya nanti bingung ini apa, membingungkan orang lain itu dosa ya. Saya kasih keterangan yang jelas. Ini diajukan untuk kompre gitu. Ya. Nah, kalau sudah ya kan sudah, nanti segera ada balasan. Oke. Nah, kalau sudah memenuhi, jadi saya nggak lihat seperti apa ini judulnya dulu atau apa enggak. Saya lihat bahwa sudah memenuhi kriteria dulu. Kriteria tadi sudah didiskusikan, tulis itu sudah didiskusikan dengan dosen siapa ya. Kriteria didiskusikan sudah, kriteria ada cover sudah, kriteria ada outline sudah, kriteria ada daftar pustaka sudah. Isinya seperti apa belum dilihat. Ya, yang penting penulisannya sesuai dengan standar penulisan yang dipersyaratkan di pasca PTG. Nah, nanti ada ada ACC, kemudian tahapan-tahapannya di situ nanti ditulis itu. Ya, baru nanti teman-teman dikasih soal kompre tertulis. Nanti setelah dikerjakan kompre tertulisnya, dilanjutkan dengan kompre lisan, mendalami apa yang teman-teman tulis. Nah, itu lisan itu ke situ saja. Jadi tidak menakutkan kompre lisan itu karena hanya mendalami apa yang teman-teman tulis sesuai dengan pertanyaan-pertanyaan yang diberikan. Kompre tulis sudah, kompre lisan sudah. Tahapan berikutnya adalah menyusun proposal. Susun proposalnya. Setelah susun proposalnya, penulisannya sesuai dengan panduan yang dipersyaratkan lagi. Pokoknya sesuai panduan aja semua. Nah, nanti seminar proposal. Kalau seminar proposal ini harus nunggu teman. Kalau kompre tidak. Kalau seminar proposal ini karena yang uji juga ada panitianya, ada ketua, ada tim penguji dan lain sebagainya, sehingga perlu perlu beberapa orang dan menunggu jadwal itu biasanya. Ya. Nah, kalau sudah seminar proposal, kalau memang ada perbaikan diperbaiki, kalau tidak ya lanjut, nanti ditugaskan pembimbing untuk membimbing teman-teman. Nah, pembimbing ini fungsinya bukan sebagai editor. Jadi pembimbing tidak mengedit. Pembimbing itu ya sebagai promotor ya. Sebagai promotor, teman diskusi boleh mengarahkan, mempertajam dengan apa itu ya, supaya teman-teman tulisannya lebih fokus, lebih bagus dan lain sebagainya. Nah, jadi jangan biar aja lah. Nanti kalau salah juga dikoreksi sama pembimbing, bukan ya, bukan. Pembimbing ngoreksi ya iya kalau ada yang salah, tapi pembimbing lihat oh ini cara nulisnya kok salah-salahan gitu ya.
Itu dinilai karena pembimbing nanti juga memberikan nilai. Nah, kalau sudah pembimbingan sudah, nanti pembimbing 1, 2, 3, bab 1, bab 2, bab 3, minta ACC dari pembimbing untuk ikut progres, ujian progres 1. Ujian progres itu ada 2 kali, progres 1, progres 2. Progres 2-nya nanti bab 4, bab 5. Progres itu juga tidak menggali lebih dalam tentang isi. Yang digali itu dilihat progres ini sesuai nggak penulisannya dengan buku panduan. Satu. Yang kedua, yang nulis ini paham atau enggak, itu aja. Tidak merubah-rubah macam-macam enggak. Ya, kalau dua itu sudah dipenuhi atau tidak dipenuhi, ya nanti penguji progres memberikan rekomendasi, nilai dan rekomendasi. Nah itu, setelah progres 1, progres 2 sudah oke, ada misalnya ada masukan, perbaikan dan sebagainya, nanti diajukan lagi itu cek plagiarisme. Ini untuk menjaga teman-teman supaya jangan sampai tulisannya itu nanti digugat oleh orang lain. Sekarang banyak ya berita-berita itu. Mau jadi rektor, ternyata kena problem plagiasi. Mau jadi profesor, kena problem plagiasi. Itu kan banyak sekarang berita-berita itu. Nah ini untuk menjaga supaya tidak kena problem plagiasi, maka ikut cek plagiarisme. Standarnya di PTIG itu maksimal 30%. Kalau sudah memenuhi itu, nanti ikut mendaftar sidang tesis. Pas, ya sama, sidang tesis harus ada temannya itu. Nah, supaya barengan kan. Walaupun sidangnya sendiri-sendiri, tapi perlu bersamaan gitu. Jadi sidangnya sendiri-sendiri, tetapi eh, waktunya perlu bersama yang lain. Setelah sidang tesis, nanti ada penilaian-penilaian, ya gitu. Nanti diumumkan tadi yudisium. Nah, sambil misalnya ada masukan dan sebagainya itu dicatat, catat, nanti menjadi perbaikan. Berarti sudah clear itu. Kalau ditetapkan lulus berarti sudah lulus. Kalau ada perbaikan ya tinggal perbaikan, tapi sudah lulus. Jadi saya bicara beberapa menit tadi, teman-teman sudah mengikuti awal sampai lulus itu sudah lulus. Gitu ya. Dah, clear sudah lulus dah.